Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kresna Hadi Wijaya dan Selvi Eka Saputri ingin mempresentasikan materi tentang penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan tahun 2000 halaman 87, yaitu penilaian kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku, prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Dan selanjutnya menurut Matis dan Jackson tahun 2006 halaman 382 menyatakan bahwa penilaian kerja atau performance appraisal adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Jadi secara umum dapat didefinisikan bahwa penilaian kinerja tersebut adalah sebagai penilaian hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja secara umum. Menurut Rival tahun 2005 halaman 52, tujuan penilaian kinerja secara umum adalah untuk yang pertama untuk meninjau ulang kinerja masa lalu, yang kedua memperoleh data yang pasti, sistematis dan faktual dalam penentuan nilai suatu pekerjaan, yang ketiga memeriksa kemampuan organisasi, yang keempat memeriksa kemampuan individu karyawan, yang kelima menyusun target masa depan dan lain-lain. Dan tujuan penilaian kinerja secara individual yaitu menurut Rival tahun 2005 halaman 54, tujuan penilaian kinerja secara individual adalah yang pertama, pimpinan memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu untuk membuat keputusan di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kedua, pimpinan memerlukan alat untuk membantu karyawannya dalam memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan karir, dan memperkuat kualitas hubungan antara pimpinan dan karyawan. Dan yang ketiga yaitu untuk pengembangan yang meliputi identifikasi kebutuhan, pelatihan karyawan secara individu, umpan balik kinerja, menentukan transfer dan penugasan, identifikasi kekuatan dan kelemahan individu dan lain-lainnya. Penilaian kinerja yang pertama, manfaat bagi karyawan yang dinilai yaitu yang pertama meningkatkan motivasi, yang kedua meningkatkan kepuasan kerja, yang ketiga adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka dan lain-lain. Dan yang kedua ada manfaat bagi penilai yaitu supervisor atau manajer atau penyelia, yaitu yang pertama kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk memperbaiki manajemen selanjutnya. Yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Yang ketiga, ada memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya dan lain-lain. Dan yang terakhir ada manfaat bagi perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama ada perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan atau organisasi, dan yang kedua yaitu meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan dan lain-lain. Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi penilaian kinerja. Terdapat 8 fungsi didasarkannya penilaian kinerja. 1. Sebagai dasar untuk menentukan keputusan penggajian. 2. Sebagai dasar umpan balik atas kinerja yang dilakukan seseorang atau kelompok. 3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan yang dinilai. 4. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan promosi. 5. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan mutasi dan pemberhentian. 6. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan training dan pengembangan. 7. Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan penghargaan atau reward. Dan yang ke-8 sebagai alat untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja. Kemudian selanjutnya ada kesalahan persepsi dalam penilaian kinerja. Jadi menurut Handoko 1994, evaluasi kinerja dapat menjadi bias apabila dalam proses penilaian kinerja terdapat kesalahan persepsi yang bersifat subjektif yang dimiliki oleh penilai. Bias-bias penilaian tersebut antara lain: 1. Bias karena atribut yang dimiliki oleh bawahan.
2. Cenderung menilai dengan skor yang sedang atau di tengah-tengah. 3. Menilai dengan nilai yang sangat terlalu tinggi atau justru menilai dengan nilai yang sangat terlalu rendah. 4. Penilaian yang sangat dipengaruhi oleh ciri sifat pribadi dari orang yang dinilai. 5. Menilai orang hanya karena stereotip. Misal, orang yang usianya tua pasti kinerjanya buruk. Dan yang keenam, menilai bawahan hanya berdasar perilaku atau prestasi kerja akhir atau waktu yang mendekati waktu penilaian tanpa memperhatikan prestasi kerja waktu-waktu yang sebelumnya. Dan yang terakhir ada pejabat penilai kinerja. Menurut Matic dan Jackson 2006, penilaian kinerja dapat dilakukan oleh siapapun yang mengetahui dengan baik kinerja dari karyawan secara individual, dan kemungkinannya ada dua, yaitu yang satu, para supervisor yang menilai karyawan mereka. Jadi penilaian secara tradisional atas karyawan oleh supervisor didasarkan pada asumsi bahwa supervisor langsung adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara realistis dan adil. Dan yang kedua, para karyawan yang menilai atasan mereka. Contoh dari penilaian jenis ini terjadi di perguruan tinggi dan universitas, di mana para mahasiswa mengevaluasi kinerja para pengajarnya di ruang kelas. Untuk di industri juga menggunakan penilaian karyawan untuk tujuan pengembangan manajemen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.